Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal bahas soal Bitcoin dan abis itu kita bakal lanjut tentang RNDR. Tapi sebelum kita bahas RNDR, kelanjutannya apakah bisa diakumulasi tambahan karena lagi koreksi semua juga market altcoinnya. Tapi sebelum itu kita harus bahas Bitcoin dulu. Gimana pergerakan Bitcoin? Apakah juga masih oke buat kita cicil? Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini supaya menjadi mood booster untuk tiap harinya upload konten di channel ini. Dan jangan lupa ini adalah Instagramku, jangan sampai salah. Dan ini adalah TikTokku. Mungkin abis ini aku upload, aku bakal live di sini. Dan ini adalah Twitterku, jangan sampai salah karena lagi banyak penipuan. Ya, kita lanjut aja dulu. Ini aku juga tadi baru buka sih Crypto Trading Volume Exchange. Ini luar biasa sih guys. Ini trading volume yang kembali lagi di saat sebelum ETF hoax terjadi sekitar under 7 atau 8 miliar dolar, itu sangat-sangat kecil trading volume ya. Dan kita bakal lihat langsung BTC ya, karena artinya ini volume sangat-sangat tipis, kecil banget sih teman-teman. Dan ya kemarin kita udah habis bahas Bitcoin update, dan ini sudah breakout sebenarnya, tetapi kalian lihat ini tidak ada volume teman-teman. Ya ini tidak ada volume, jadi ya marketnya jadi cenderungnya lebih ke sideways ya, dan cuman sedikit ngisi nih ya, sedikit ngisi. Jadi ini sebenarnya mungkin lebih ke arah volume tradingnya itu diisi oleh retail. Jadi retail seperti kita yang ngisiin volumenya. Jadi hati-hati ya, karena kalau retail yang ngisi, kita tidak punya pegangan guys, karena uh, kita sekumpulan retail itu mungkin cuman muat untuk satu whales doang gitu loh, portion trading volumenya, atau dua whales itu. Jadi hati-hati aja karena takut ke bawah lagi. Yang pasti intinya jangan sampai BTC itu jebol under 41.500 atau 41.600. Karena kalau jebol 40, mungkin kita 41.400 lah ya. Kalau jebol di bawah sana itu bakal potensi BTC itu turun lagi ke area demandnya sekitar area ini, 40.200 lah kira-kira ya. 40.800 sampai 40.200 itu adalah area demandnya lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau cicil, itu bisa ngambil dari 40.200 sampai 40.800, itu cicil spot mungkin ya. Yang pasti nggak boleh jebol 40.800, karena kalau kita lihat secara BTC daily ya, kalau kita lihat secara daily BTC, aku bakal hide dulu. Sorry, mungkin kita lebih ke weekly dulu. Oke, dan tunggu, kita set daily, terus kita bakal cek sekitar ini. Nah, kalau kalian lihat ini kan kita benar-benar berada di bawah support lah. Maksudnya kita benar-benar ada support trend line, yang dimana support trend line ini nggak boleh jebol, karena kalau sampai jebol maka the last support yang bisa kita andalkan hanyalah horizontal support. Tapi ketika dia sudah sampai ke area horizontal support yang sekitar 40.300 sampai 41.000, itu artinya dia sudah patah tren teman-teman. Justru kalau jadi kalau sekarang kan hitungannya kita punya dua support yang cukup kuat lah, yang menjaga atau menompang si BTC ini. Tetapi once ini jebol, artinya kita patah tren. Walaupun support trend line jebol, patah tren, dan kita akan cenderung mengejar ke 37.000 sampai 38.000. Tapi sebenarnya kemungkinan besar kita bakal menuju ke 38.000 sih teman-teman. Kalau kita lihat dari setup yang seperti sekarang ini, dengan apa ya, kita melihat dari setup yang saat ini, struktur saat ini, volume trading saat ini, jika tidak ada good news, jika tidak ada apa namanya, sentimen-sentimen yang positif untuk cryptocurrency, untuk BTC khususnya, itu BTC bisa ada potensi jebol ya. Dan kita coba lihat di USDT dominance dulu ya. Dalam USDT dominance kita bisa lihat secara 1 hour atau 1 jam 24 jam terakhir, ini market sudah USDT-nya mulai turun ya. Yang artinya dengan penurunan USDT dominance ini, atau dia jebol, kalau dia jebol di sekitar under sekitar 5,9%, artinya maka market cenderung membeli lagi, membeli BTC, membeli altcoin, atau mungkin membeli cryptocurrency lagi ya. Jadi di sini ada demand, kita lumayan ya, ini ada lumayan space buat kita bisa buat marketnya bakal mungkin cenderung membeli lagi. Dan ini untuk khusus untuk altcoin ya, khususnya ya, itu mungkin beberapa udah menarik buat di cicil cicil ya, bukan berarti one shot one kill ya.
Dan ini menarik untuk USDT karena di sini ada potensial yang disebut sebagai inverted cup and handle, atau you name it lah. Kalau di 4 jam mungkin kelihatannya ya inverted cup and handle kan ya. Terus ya ini ada potensi koreksi. Dengan potensi koreksinya USDT berarti ada money flow keluar, artinya terjadi pembelian. Dan kalau kita lihat BTC dominance sendiri cenderung sekarang mulai koreksi kan, yang artinya ya ini kemarin sempat aku gambarin juga ada resistance, yang artinya bahwa BTC itu cenderung kalah, volumenya lebih cenderung, rasionya kalah dibandingkan altcoin. Jadi altcoinnya lebih outperform ya. Dan kita bisa lihat mungkin masih lumayan jauh space-nya sampai si BTC-nya terjadi ada volume transaction lagi ya. Ini sih kayaknya masih ada lah, masih ada potensi BTC-nya sideways, altcoin-nya yang outperform. Nah, kalau begitu, khusus untuk BTC deh, kita coba sekali lagi deh ya. Sebelum kita masuk ke RNDR. Nah, untuk BTC ya kita bisa lihat sini ya. Sebentar. Nah, untuk BTC sendiri ini terlihat sudah mulai ada volume ya, money flow. Dan kita bisa lihat juga dari trading volume money flow dari 15 menitnya, dan di sini sudah breakout ya. Sudah breakout, dan potensi resisten yang tercapai terdekat adalah di sini di around 41.700. Oke. Nah, ini potensi ya. Kalau dia tidak mampu, biasanya sih kalau bentuk-bentukan begini dia bakal kepentok dulu baru dia masuk lagi ke bawah, dan ini bikinlah pola yang namanya inverted head and shoulder ya. Dan setelah dia, intinya kalau dia nggak breakout 41.700 jangan beli dulu sih. Tapi kalau dia breakout 41.700, next target dia itu ada di 41.800 kurang lebih ya. Ini kurang lebih untuk si BTC. Oke. Ya, I think that's it for BTC. Kita lanjut dulu ke RNDR. So tadi aku sempat bahas atau sempat update ke grup VVIP ku tentang RNDR. Ada hal yang menarik ya. Intinya kalau kalian memiliki, ini bukan atas dasar koin yang aku rekomen secara personal, yang bener-bener aku rekomen banget ya. Sebenarnya ini bagus. Cuman mungkin aku lebih cari yang lain. Cuman kan kalian ada beberapa orang yang bukan hanya high conviction ke crypto ini, tetapi kalian high conviction atas dasar tim akademi crypto kan, terutama mungkin Timothy dan timnya Altvesting itu. Dan kalau kalian punya high conviction buat dengan mereka dan trust dengan akademi crypto, nah aku sebagai mungkin uh, mau sharing bahwa kan kalian di kemarin nanya boleh masuk lagi nggak ke apa namanya RNDR, apalagi kan kita ngomongin bulan depan udah ada Apple Vision gitu kan, dan kalian merasa kalau dari si akademik itu ngomongnya RNDR is good gitu kan untuk news yang besok gitulah, yang minggu depan ya, yang I mean bulan depan. Dan kalau kalian trust dengan hal itu, maka kalian bisa ambil cicil area yang aku mungkin lihat ini menarik untuk ditambah muatan ya, terutama hal ini atas dasar, dan ini spot ya, aku recommendationnya ini untuk spot. Kenapa? Karena baik lagi market volatile, mungkin bisa aja dibawa turun dikit ke bawah. Jadi aku nggak merekomendasikan ini untuk spot, untuk feature, karena kalau ngomongin feature dan spot cara analisanya beda tentunya, time frame-nya juga ada beda ya, dan ya pokoknya macam-macam lah ya, dan mungkin timingnya juga rada beda. Tapi di sini untuk timing secara spot sudah cukup menarik ya. Pertama kita bisa melihat bahwa RNDR kepentok oleh support trend line ya, support trend line-nya. Dan di sini aku expect akan ada yang namanya marketnya akan cenderung, mungkin kita katakan parallel channel ya, parallel ascending channel ya, atau ascending channel lah biasanya kita sebutnya, karena kalau paralel kan yang di sininya kan ya, parallel channel. Ya, kalau kita lihat 4 jam, kenapa aku bilang ini cukup menarik, terutama di 4 jamnya juga. Pertama, kita bisa menemukan ini adalah support ya. Ini adalah support. Oke. Dan ini adalah resistance ya. Nah,
Artinya di dalam pola ini kita bisa menemukan ada pola yang disebut sebagai falling wedge pattern yang aku expect di sini akan terjadi pemantulan. Dan dimana kemarin kalau kalian nonton videoku price calculation di TikTok, this one RNDR, aku sempat ngebahas. Bentar. Di sini aku sempat bahas bahwa under value-nya level di RNDR ketika kalian buy untuk sekarang ya, atas dasar kita mengambil di newsnya Apple Vision, $4 itu adalah harga yang termasuk kategori under value untuk saya pribadi gitu ya, untuk aku pribadi, karena hitungan itu kan aku pribadi yang buat kan. Jadi ya cicil dia bawa di $4 itu menarik. Dan yang penting nggak boleh jebol di under 3,7 atau 3,8 sih, karena kalau jebol di area itu mungkin akan bisa dibawa ke $3,5 ya. Tapi baik lagi, kalau spot it doesn't matter banget lah, karena kalau kita ngomongin newsnya Apple Vision ya. Baik lagi, kalau kalian high convictionnya kepada dan trustnya kepada akademi kripto ya kan, kalau akademi kripto kan high conviction kepada RNDR. Kalau kalian kan pasti high convictionnya kepada akademi kripto ya. Kalau kalian mau masuk RNDR, harga yang menarik untuk spot diambil itu under $4 ya. Simpan. Kalau ngomongin bisa sampai ke berapa target spotnya, silakan nonton di price calculation yang di TikTok ya, di TikTokku, this one Kevin John 2701 ya. Kalian bisa nonton ke sana. Dan ya, paling kurang lebih untuk hal itu ya, terutama kalau kalian maunya nunggu, yang mau trading tunggu ini breakout ya, RNDR breakout dari falling wedge pattern, lebih cantik lagi lah istilahnya ya, lebih timingnya lebih menarik buat yang mau trading. Oke. Ya, I think that's it for today guys. Thank you loh. Kurang lebih yang aku mau sharing seperti itu. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Ya, aku cukup dengan cara subscribe dan cukup dengan cara like itu sudah sangat-sangat berharga bagi aku untuk bisa lebih semangat lagi post tentang cryptocurrency di channel ini, dan semoga channel ini kita bisa sama-sama berkembang dari ya sekarang subscribers 2240 ya, dan semoga kita bisa mengejar teman-teman kita yang lainnya. Dan oke, I think that's it for today. Thank you so much for watching. Selamat siang, sampai jumpa lagi, bye bye.